Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu. Aku tenang teduh dan kupandang wajahmu dan cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhan, ku datanglah di tempat Kau berada, serta pun di situlah, masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, berdoa dan nyanyi berkenan kepadamu, angkat roh dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita, minggu hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis, dengan tema pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias yang diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Seperti biasa kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang 30, ayat yang terakhir kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita di hari-hari yang telah kita lalui, tentu kita tidak luput dari banyak dosa, dosa kepada sesama kita, dosa kepada keluarga kita, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dari segala dosa-dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan,
karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Bapa Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan, segala lidah pun berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan, segala lidah pun berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Si banyak manusia yang tak mengenal namanya, suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Lukas 14 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sampai demikian pembacaan firman. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi.
Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Berkat anugerah, jalur benar jalanilah, Kristus sendiri jalanmu dan kemenangan Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menaungi hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, di minggu yang ke-13 setelah Trinitatis hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-29. 2 Samuel pasal 7 ayat 25 hingga yang ke-29. Saya akan membacakannya, marilah kita mengikutinya bersama-sama. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, berita tentang Mesias yang menjadi tema mesianik dalam kehidupan bangsa Israel sebagaimana diberitakan dalam Perjanjian Lama, menjadi salah satu tema penting, tema besar di antara tema-tema lain dalam pemberitaan para nabi di Perjanjian Lama. Berita tentang Mesias itu juga berlanjut sampai dengan pemberitaan di Perjanjian Baru. Mesias adalah tokoh yang dipilih oleh Allah dan dilegitimasi pertama-tama oleh tanda pengurapan, penuangan minyak urapan kepada orang yang dianggap dipilih dan ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Tema mesianik ini makin besar dan makin sering diberitakan, terutama setelah Raja Daud dipilih oleh Allah, setelah lebih dahulu diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul, raja pertama di tengah bangsa Israel yang dianggap tidak layak lagi menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Mandat yang diberikan Tuhan, pengurapan yang diberikan Tuhan kepada Saul ternyata tidak digunakan dengan baik, dengan benar. Dia tidak memakai kuasa Allah untuk memimpin bangsa Israel,
tetapi justru memakai jabatan mesianik itu, pengurapan itu dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Dia mengambil kewenangan orang lain. Misalnya ketika mereka akan berperang dengan bangsa Filistin, Saul tidak sabar menunggu Samuel. Lalu dia memimpin acara berdoa dan mempersembahkan korban yang seharusnya itu dilaksanakan oleh Samuel sebagai nabi dan hakim di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Ketidaksabarannya menantikan Samuel seolah memberi hak bagi dia untuk melakukan tugas yang sebenarnya bukan tugasnya. Kekhawatirannya lebih besar sehingga dia mengambil alih, memimpin doa lalu menyampaikan kurban kepada Allah. Dan itu terbukti bahwa doa dan persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dia merasa benar sendiri. Setelah pengurapan Daud, ditambah dengan prestasi Daud yang membunuh Goliat dan memenangkan berbagai perang menghadapi bangsa-bangsa sekitarnya, terutama bangsa Filistin, popularitas Daud semakin naik. Dia dikenal juga sebagai seorang pujangga yang mazmur-mazmurnya mengisi sebagian besar kitab Mazmur, yang mengungkapkan kesaksian iman Daud kepada Allah dan menjadi juga kesaksian iman orang Israel kepada Allah, Tuhan Allah semesta itu. Karena itu sejak Daud terpilih menjadi raja, fokus orang sangat besar, terutama orang Israel tentang dia. Dan orang berharap bahwa keturunan Daud akan lebih besar lagi prestasinya, kehebatannya, dan kepemimpinannya. Daud merasa bersyukur karena Allah memperkenankan dia menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam doanya ini, dia baru saja sebelumnya mendengar sabda Allah yang mengatakan rencananya untuk mendirikan bait Allah tidak diizinkan oleh Allah. Itu disampaikan melalui Nabi Nathan. Walau dia berencana untuk mendirikan bait Allah, dia tidak merasa nyaman tinggal di istananya. Sementara bait Allah, rumah Allah tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Untuk kemudian Raja Salomo anaknya lah yang mendirikan bait Allah yang pertama bagi bangsa Israel. Tapi itu pun Daud merasa bahwa dia tidak mengerti kenapa pilihan Allah jatuh kepadanya. Dia tidak menganggap prestasi dan keluarganya adalah orang yang layak untuk dipilih. Tapi pilihan Allah jatuh kepadanya. Dan itu yang membuat dia memberanikan diri, memohon kepada Allah supaya segeralah janji keselamatan dan berkat itu diwujudkan pada keturunannya. Daud percaya bahwa Allah akan mewujudkan itu. Tapi dia ingin lebih segera. Dia ingin menyaksikan apa yang dilakukan Allah itu, dijanjikan Allah itu terwujud dalam waktu yang segera, tidak lama. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam doa ini Daud dengan sepenuh hati dan dengan keberanian, bahkan mungkin dianggap lancang juga. Karena dia kemudian mengatakan, sebab engkau Tuhan semesta alam Israel telah menyatakan kepada hambamu demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu memberanikan diri untuk melanjutkan doa ini kepadamu. Agar Tuhan
segera mewujudkan apa yang dia minta. Dalam perjalanan waktu, ternyata sosok Mesias itu semakin kabur. Salomo diizinkan membangun bait Allah, tapi dia juga hidupnya banyak dipenuhi dengan cacat-cacat. Salah satunya dia punya istri 700, gundik 300. Nggak tahu kapan waktunya mau menjumpai satu-satu, baik istrinya maupun gundiknya. Itu membuat dia tidak layak untuk disebut sebagai Mesias yang dijanjikan. Karena itu orang beralih lagi menantikan bahwa Mesias akan datang mungkin dari keturunan Salomo. Ternyata setelah Salomo, Israel pecah menjadi dua. Anaknya Rehabeam yang meneruskan jabatan itu ternyata lebih parah lagi perilakunya. Tidak ada satupun yang bisa mendekati mirip dengan apa yang dijalani oleh Daud semasa hidupnya sebagai raja. Ternyata keteladanan Daud itu tidak tersalur dalam hidup Raja Salomo, dalam Rehabeam, dan seterusnya keturunan dari Raja Daud. Tapi itu tidak mengaburkan, tidak menghilangkan, membuat tema tentang penantian terhadap Mesias itu berhenti. Orang-orang Israel terus menantikan siapakah sebenarnya Mesias yang dimaksudkan oleh Allah dalam janjinya kepada Raja Daud. Karena makin banyak juga orang yang mengaku orang yang diurapi. Apalagi dalam gereja-gereja saudara-saudara kita, saudara kandung kita juga. Minyak urapan dibisniskan, dijual dalam gereja karena minyak urapan itu dibagikan tapi dibeli. Itu bisa menyembuhkan, itu bisa menyegarkan, dan segala manfaat lain ditambahkan untuk minyak urapan itu. Pada masa setelah Salomo, hal itu juga dilakukan. Sehingga ada kelompok nabi-nabi juga terpecah. Ada yang masih setia pada penantian tentang Mesias yang sesungguhnya. Tapi ada juga yang mengklaim bahwa Mesias yang dia maksud itulah yang dia urapi. Tapi sekali lagi orang-orang yang setia itu tetap merindukan kedatangan Mesias itu. Yang pasti akan datang dari keturunan Daud. Puluhan ratusan tahun orang-orang Israel menantikan tentang Mesias yang sebenarnya. Kalau ada orang yang berprestasi dalam peperangan, maka orang akan menunjuknya bahwa itulah dia. Tapi di kemudian hari nama itu tenggelam. Berulang-ulang. Mulai dari Zerubabel sampai Bar Kokhba pada abad kedua setelah Masehi. Ada tokoh-tokoh orang Israel juga yang menjadi pemimpin bahwa inilah Mesias yang dimaksudkan. Tapi nama mereka tenggelam bersama berlalunya sejarah kehidupan mereka. Tapi Alkitab tetap memelihara bahwa Mesias itu bukanlah janji palsu. Bahwa keturunan Daud itu benar. Akan ada yang akan menjadi berkat juga bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Tapi terutama dimulai bagi bangsa Israel sendiri. Perikop kita ini adalah doa Daud yang dalam ungkapan pengharapannya dia berharap segeralah Allah mewujudkan janji yang ia dengar. Segeralah Allah memperlihatkan berkat-Nya tentang Mesias yang ia pilih, agar berkat Tuhan
ia saksikan tidak hanya yang dia alami, tapi juga bagi keluarganya yang akan diberkati untuk selama-lamanya. Doa Daud menjadi doa orang-orang percaya sampai kini. Bagi sebagian orang Yahudi, orang Israel, Mesias itu belum datang. Tapi bagi kita itu terjawab. Dalam kitab Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan begini. Inilah silsilah Daud, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, dan seterusnya. Dalam Matius pasal 1 itu, silsilah Yesus diurutkan dari masa Abraham sampai Daud, ada 17 generasi. Kemudian dari masa Daud sampai pembuangan ada juga sama generasinya. Begitu juga dari masa pembuangan sampai Yesus, seperti itu juga diberitakan tentang silsilah Yesus yang adalah juga keturunan lahiriah dari Daud. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ada 14 generasi yang secara detail disampaikan oleh Matius tentang keterkaitan Yesus secara lahiriah kepada Daud. Bagi orang-orang percaya, penantian akan Mesias sudah berhenti pada kelahiran Yesus. Itulah yang diimani dan itu memerlukan keberanian, Bapak Ibu. Sama seperti Daud yang memerlukan keberanian untuk meminta kepada Allah, bahkan terkesan lancang juga. Seolah-olah seperti kata orang, seperti Belanda minta tanah. Siat jari-jari, siat botohon. Begitu Daud mendengar bahwa dia dan keturunannya akan menjadi berkat, dia meminta kepada Tuhan, segeralah Tuhan dilakukan. Untuk menghindari pikiran negatif, mungkin inilah yang disebut keberanian iman. Karena Daud percaya bahwa Allah tidak berbohong. Allah sedang tidak menina-bobokkan dia. Allah benar-benar mengurapi dia dan dari keturunannya akan muncul Mesias yang baru yang membawa orang kepada kebaruan hidup. Membawa semua orang untuk setia kepada Allah dan menggantungkan hidupnya pada kasih dan kemurahan Allah semata. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad penantian itu terus terpelihara dalam hidup orang Israel. Karena mereka tidak melihat sosok itu dalam keturunan Daud, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Sampai akhirnya orang-orang beriman pada abad pertama, murid-murid Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yesuslah yang dimaksudkan dengan keturunan Daud yang menjadi Mesias. Keberanian iman. Orang-orang percaya yang dimulai oleh murid-murid Yesus memiliki keberanian iman untuk menyatakan bahwa Yesus itulah sosok Mesias yang sebenarnya. Apa yang baru dalam pemberitaan Mesias itu? Dalam Mesias yang lama orang merindukan sosok seperti Daud sebagai panglima perang, sebagai pahlawan perang yang selalu memenangkan pertempuran melawan bangsa-bangsa lain, melawan orang-orang jahat. Tapi dalam sosok Yesus kita tidak menemukan sosok tentara, serdadu atau panglima perang. Yang ada dalam diri Yesus adalah menjadi benteng perlindungan, menjadi juru selamat bagi kita.
Yesus tidak menggunakan pedang untuk menyelamatkan kita, tapi menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa untuk menjadi pengganti atas dosa dan hukuman terhadap kita. Itulah Mesias yang sesungguhnya, yang diyakini, diimani oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kematian Yesus di kayu salib tidak sia-sia. Itulah jalan yang ditempuh seorang Mesias untuk menyelamatkan kita dari amarah Allah, dari hukuman yang Allah akan jatuhkan buat orang-orang yang tidak percaya. Allah yang tidak cukup digambarkan dengan kemenangan bertempur, tapi kemenangan melawan keinginan dan hasrat-hasrat pribadi. Yang menyerahkan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapanya. Ia tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tapi ketaatannya kepada Allah Bapa. Mesias seperti itulah yang diimani oleh orang-orang percaya sejak pemberitaan para rasul ke seluruh dunia hingga kita saat ini. Diperlukan keberanian Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya naik kereta, di depan saya ada orang bawa barang-barang, lalu barang yang dia ikat itu jatuh. Karena saya dari belakang saya klekson. Lalu dia berhenti. Berhenti, saya kasih tahu barang-barangnya jatuh. Tahu apa yang dia bilang? Tolong kumpulkanlah Pak, katanya. Suasana masih pagi dan ramai. Saya akhirnya berhenti. Tapi sempat dongkol juga. Kok dia nggak turun? Udah dikasih tahu barangnya jatuh, dia malah suruh saya mengumpulkan. Karena saya lihat, lalu saya maklum karena saya lihat ada warna putih seolah-olah anaknya, seperti seorang anak yang duduk di depan. Mungkin dia susah. Saya ambil, saya kumpulkan bakso yang mungkin mau dikirim paketnya. Saya kumpulkan, saya masukkan plastik yang sudah koyak, saya ikat. Lalu saya serahkan. Dia nggak bergerak sedikit pun, mundur atau memarkirkan keretanya. Ini kalau orang tahu pendeta, apa kata orang? Pendeta disuruh-suruh orang yang naik kereta, nggak tahu agamanya apa. Saya sempat juga bergumul. Mudah-mudahan jangan divideokan. Lalu saya datang, sudah saya dekati, dia bilang, Pak, susun berdiri dulu itu, katanya, biar muat. Saya sudah dongkol sekali, ini dua kali dia buat. Lalu saya perbaiki, tapi tetap saja ada yang nggak bisa masuk lagi karena plastiknya sudah koyak. Lalu saya serahkan. Waktu saya serahkan ke depan, saya baru tahu dia membawa banyak barang dan memegang setangnya juga harus begini, bengkok tangan. Saya nunduk, saya lihat juga barang-barangnya dia gantung di garpu kereta itu. Sampai kalau berjalan terganggu karena plastik itu digantung. Saya mulai berubah pikiran. Memang dia tidak punya kemampuan lagi untuk turun. Untuk itu dia memberanikan diri bilang, Pak, tolong kumpulkan. Tolong buat berdiri. Habis itu dia bilang lagi, ikatkan dulu itu Pak belakang itu. Saya ikat, jangan ke situ Pak, ke bawahnya biar aman. Berulang-ulang saya diperintah. Tapi yang saya pahami, dia punya keberanian. Dalam keadaan seperti itu kadang kita akhirnya memiliki keberanian untuk berteriak, minta tolong, dan tidak mempertimbangkan hal lain. Karena dia butuh orang lain. Dia sangat butuh, karena dia nggak punya kemampuan lagi untuk bergerak. Kalaupun dia harus menyusun ulang, pasti saya harus di situ juga, kalau dia harus turun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, para rasul dan orang-orang percaya mulai bergerak tidak karena dukungan, tidak karena dana yang besar,
Tidak karena banyak pejabat-pejabat yang menopang dan melindungi mereka, tidak. Para murid mulai bergerak memberitakan Injil dalam daya kemampuan yang sangat terbatas. Dana mereka sangat terbatas. Tapi para murid Yesus kemudian bergerak ke seluruh dunia. Mereka bisa tampil di depan para raja, para pejabat dengan penuh percaya diri. Bukan karena ada manusia dan pejabat yang mendampinginya, tapi karena Roh Allah dikirimkan kepada orang-orang yang percaya. Itulah yang membuat dia punya keberanian. Itu yang membuat hatinya tulus untuk menanggung beban apapun, untuk memiliki pengharapan bahwa sesempit apapun ruang yang mau dia tembus, dia akan bisa hidup di tempat itu karena Roh Allah hadir pada dia. Orang-orang yang percaya pada abad pertama, terutama para rasul, diurapi Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus. Pengurapan oleh Roh Kudus itulah yang menandakan kehadiran Tuhan, keberpihakan Allah kepada kita. Seperti bapak-bapak yang membawa bakso tadi. Seperti itu juga keberanian kita untuk memohon kepada Tuhan. Seperti keberanian Daud, karena dia percaya memang harus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhanlah yang akan mewujudkannya itu. Dia punya keberanian untuk mengatakan segeralah Tuhan. Walau pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan segera atau berlama-lama. Karena Tuhan sedang menantikan waktunya untuk menunjukkan Mesias yang sebenarnya. Tidak cukup dengan gambaran garis keturunan dan darah. DNA-nya tidak cukup karena darah, tapi DNA dari Kristus. Tanda yang khas, bukti yang menguatkan satu-satunya adalah kasih Allah. Dan Yesus Kristus adalah Mesias yang sesungguhnya. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah benar dari keturunan Daud, seperti dalam kitab Matius pasal 1, juga dalam Lukas pasal 3. Nama Daud berkait erat dengan nama Yesus. Nama Yesus disambungkan kepada Daud. Perjanjian baru, Matius dan Lukas membuktikan itu. Allah telah menetapkan dan menggenapi janjinya. Walau sampai saat ini, menurut statistik gereja, orang-orang Yahudi itu masih sedikit yang percaya kepada Yesus. Karena sebagian mereka masih menantikan kedatangan Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat itu. Karena itu mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Karena mereka masih memegang gambaran ketokohan Mesias itu harus lebih mirip dengan Daud. Tapi orang-orang yang beriman mempunyai keberanian bahwa tidak cukup satu tanda yang digambarkan dalam diri Daud menjadi tanda bahwa itu adalah Mesias. Keberanian orang-orang beriman untuk mengatakan Yesus yang tersalib itulah Mesias yang sesungguhnya. Itulah yang mau kita beritakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang diberitakan pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Oleh karena itu hari ini kita boleh sama-sama memahami, merenungkan dan mengaminkan bahwa kita sama seperti Daud sedang datang ke hadapan Tuhan berdoa supaya janji-janjinya itu segera terjadi. Tapi kalaupun tidak segera terjadi, kita lebih ingin kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidup kita.
supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menghadirkan tandanya dan mewujudkan, menggenapi apa yang Ia janjikan kepada Daud dan keturunan. Keberanian iman, itulah yang harus kita refleksikan dalam hidup kita. Karena itu jika keadaan kita sedang dalam keadaan sesak, susah, ekonomi menurun, pendapatan berkurang yang berjualan, jabatan kita digantikan oleh orang lain, ingatlah bukan jabatan itu, bukan uang itu yang akan menyelamatkan kita. Tapi Tuhanlah yang akan menyertai kita. Kalaupun kita diberlakukan dunia ini, diberlakukan lembaga atau badan di tempat kita, diberlakukan oleh komandan atasan kita yang tidak menyukai kita, bukan karena kejahatan dan kelemahan kita, tapi karena dia sendiri sedang bermasalah dalam dirinya, sehingga kitalah imbas dari persoalan dalam dirinya. Lalu kita dipindah tugaskan, tidak punya meja lagi. Kita dipindah tugaskan, tidak punya wewenang lagi. Atau juga kita berjualan, berbisnis, untung kita tidak bertambah banyak. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Karena tidak cukup dengan hal-hal materi seperti itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Tapi justru dalam kesesakan, dalam keadaan terpuruk itu kita mau menyaksikan penyertaan dan kehadiran Tuhan yang menolong dan memampukan kita mengatasi segala persoalan, menembus segala batas-batas yang membuat kita terkungkung. Itu hanya dilakukan oleh Allah. Allah menantikan orang-orang seperti itu dalam dunia kita yang terus berubah. Dan orang-orang percaya adalah pilihan-pilihan Allah yang mau diberdayakan untuk memberitakan tentang kelepasan yang seperti dilakukan dalam diri Yesus Kristus. Terpujilah nama Allah karena kebaikan dan kasih-Nya, karena penggenapan janji-janjinya sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Bersyukurlah karena kita diberikan kemampuan, keberanian untuk memohon senantiasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terimalah pujian syukur kami. Kami turut berdoa seperti hamba-Mu Raja Daud, yang menginginkan segera berkat-Mu, pertolongan-Mu, Engkau genapi dalam hidup kami. Di masa kami, ketika kami masih bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Ajarlah kami untuk senantiasa juga bertekun dalam doa dan pengharapan kami. Karena segala janji yang Tuhan sampaikan yang kami dengar, segala kebaikan yang Tuhan akan curahkan, kami bersedia menantikannya, dan Engkaulah yang menggenapinya dalam hidup kami. Buatlah kami senantiasa setia, bertahan dalam keadaan apapun, untuk bergantung pada pertolongan-Mu semata, agar nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami, juga dalam hidup orang-orang yang akhirnya juga percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami imani dan menjadi sumber pengharapan bagi kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa, karena Engkau menggenapi janji-Mu dalam Yesus Kristus, sehingga kami turut diselamatkan, dan jalan kami tidak lagi menuju maut, tetapi menuju kehidupan kekal, karena segala dosa, kesalahan kami telah Engkau ampuni, karena darah Yesus Kristus yang tercurah membasuh kami. Terpuji Engkau Allah Bapa kami,
sekarang sampai selama-lamanya dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita. Tertulis dalam 2 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Amin, kita memberikan persembahan.
diundang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.